Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus teriring doa bagi sahabat kita, bagi jemaah kita yang sedang sakit. Allah SWT berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna dan menjadikan penyakitnya sebagai asbab Allah dekatkan dirinya kepada sahabat-sahabat kita tersebut. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan pembahasan surat As-Saffat, surat yang ke-37. Cuma perlu kami sampaikan bahwa nanti di akhir acara pada malam hari ini akan ada salah seorang jemaah kita, yaitu Bapak Komarudin, yang akan membagi-bagikan cabutan bertuah kepada jemaah semuanya. Nanti kita di akhir acara kita persilakan kepada Ibu Bandar kita untuk memimpin acara cabutan bertuah. Sambil nanti kita doakan orang tua daripada ikhwan kita, Pak Komarudin, yaitu ayahanda dan ibundanya yang telah tiada. Semoga Allah SWT dengan sedekahnya tersebut dan dengan keikhlasan kita berdoa atasnya, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kesalahannya, dimaafkan khilaf dan alpanya, dan diberikan tempat sebaik-baik di sisinya. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Sanwani sudah bersama dengan kita. Mari kita masuk ke screen untuk membaca, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Fatihah malam ini, ayat 151 sampai 160. Karena Ustadz Tony kita sudah bersama kita, kepada beliau dengan segala hormat kita persilakan. Silakan Ustadz Tony. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertawasul dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Semoga terutama untuk Ustadz Rusli Malik bersama seluruh keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semua terutama kepada ayahanda Pak Komar tadi, Ustadz ya. Ya. Dan ibundanya. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan mereka berdua. Baik Bapak Ibu, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنهم من إفكهم ليقولون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله
إنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون لا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT panjangkan usianya, dijagakan kesehatannya, disejahterakan keluarganya, dimudahkan hidupnya, dan diberikan berkah atas rezekinya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ketulusan kita semuanya membaca ayat suci Al-Quran, Allah SWT jadikan Al-Quran ini nanti sebagai wasilah bagi kita untuk dibukakan pintu-pintu surga bagi kita semuanya. Kita teruskan surat 37 kita yang berbicara tentang malaikat yang bersaf-saf. Seperti mana juga hewan-hewan di bumi ini juga terbang dalam keadaan bersaf-saf. Orang Islam juga diwajibkan sholat menghadap ke kiblat, waktunya sama, juga seperti saf yang rapih. Surat As-Saffat, surat 37, turun di Mekah. Karenanya disebut surat Makkiyah, jumlah ayat 182 ayat. Tadi kita sudah baca ayat 151 sampai 160. Di hari Rabu nanti 161 sampai 170.
Dan hari Jumat insya Allah kalau kita panjang umur 171 sampai 182. Dan berarti insya Allah hari Senin depan kita sudah akan masuk pada surat baru, yaitu surat yang ke-38. Surat Shad. Terakhir kemarin kita sudah sampai berbicara tentang malaikat. Kita lihat biasanya di masyarakat kita, bahkan di agama-agama samawi yang lain sebelum Islam, juga selalu menggambarkan malaikat itu dengan wanita, bersayap, dan sebagainya. Sehingga kemudian penyifatan wanita kepada malaikat ini kemudian digugat dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Karena yang namanya malaikat itu adalah makhluk yang tidak berketurunan, tidak bergenerasi. Sehingga kemudian tentu laki perempuan tidak begitu penting bagi mereka. Kita tahu bahwa malaikat ini adalah makhluk rohani, tidak punya jasad seperti kita, tidak makan seperti kita, dan tentu tidak punya tubuh biologis seperti kita. Sehingga mensifatkan laki atau perempuan, terutama perempuan kepadanya ini tentu adalah keliru. Yaitu menghukumi alam non-materi dengan hukum alam materi. Menghukumi alam metafisika dengan alam fisika. Disinilah sering terjadi kekeliruan di dalam memahami agama. Allah SWT berfirman di ayat 150 yang terakhir kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khalaqnal malaikah. Ataukah pantaskah kami menciptakan malaikat? Khalaqnal malaika inathan, perempuan. Wa hum syahidun. Kemudian mereka menyaksikannya. Artinya apa? Seandainya malaikat itu dan kemudian mereka menyaksikannya, maka tidak mungkin perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan itu adalah indah, menarik. Bapak Ibu Jemaah sekalian, perlu kita sampaikan bahwa malaikat saja datang berbentuk laki-laki di rumahnya Nabi Lut, itu masyarakatnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, akan menyerang rumah Nabi Lut untuk mengambil paksa tamu tersebut. Kenapa? Karena bagi mereka yang menarik perhatian mereka adalah sesama jenis mereka. Maka ketika menyaksikan malaikat itu laki-laki yang sempurna, tentu mereka sangat tertarik kepadanya dan mereka akan menyerang rumah Nabi Lut. Cuma malaikat mengatakan, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menjangkau kami. Apa sebabnya? Ya karena dia aslinya tidak punya fisik. Jadi penampakannya itu hanya bersifat alam misali saja, alam barzakhi. Jadi artinya kalau kita sentuh beneran, sangat mungkin tidak bisa kita menyentuhnya. Tetapi penampakannya ada. Karena memang dalam dunia pengetahuan epistemologi namanya, ya memang ada namanya cuma bentuk. Ada bentuk, ada materi. Dan di alam pikiran kita, materi dan bentuk itu terpisah. Jadi ketika di alam misal, alam pikiran kita yang namanya bentuk berdiri sendiri. Materi juga berdiri sendiri. Itulah sebabnya karena bentuk berdiri sendiri di alam pikiran kita, bentuk bisa dipindahkan ke berbagai tempat. Misalnya bentuk kuda. Bentuk kuda kita bisa pasang di kayu, menjadilah patung kayu berbentuk kuda. Bisa kita pasang di perunggu, jadilah perunggu berbentuk patung kuda. Kita bisa pasang misalnya pada kristal, sehingga lahirlah patung kristal berbentuk kuda, dan seterusnya. Kenapa? Karena bentuk kuda itu ada secara terpisah dalam diri kita dengan materinya. Cuma di luaran, bentuk dan kuda itu tidak bisa berpisah. Karena kalau sudah patung tadinya ya bukan kuda beneran. Tapi pada kuda aslinya selalu bertemu bersatu antara bentuk dan materi. Tapi ketika masuk dalam pikiran kita itu terpisah. Nah karena terpisah, otomatis malaikat yang datang dari alam metafisika, alam non-materi, alam rohani, ya bisa datang dalam bentuk yang sempurna seperti manusia, bentuk. Seperti dia datang dalam bentuk laki-laki kepada Maryam, memberikan kabar gembira bahwa Maryam akan punya anak. Seperti juga malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, mengabarkan bahwa istri Ibrahim, yaitu Zara, akan melahirkan anak bernama Ishak. Begitu juga datang kepada Nabi Lut,
untuk menyampaikan kabar bahwa kaumnya akan dibinasakan. Dan begitu juga malaikat ini juga datang kepada Nabi Muhammad kita di di Gua Hira untuk menyampaikan ayat yang pertama. Bahkan dikatakan Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril di tempat yang lain, yaitu Mi'raj. Jadi ini semuanya menjelaskan bahwa malaikat itu alamnya beda dengan kita. Mereka berada di alam malakut namanya. Nah, makanya di dalam ayat ini Allah bertanya, am khalaqnal malaikata inatsan wa hum syahidun. Apa mungkin kami menciptakan malaikat itu dari perempuan sementara mereka menyaksikannya? Karena kalau dari perempuan ya tentu harus pakaiannya tertutup dan sebagainya. Sekarang ayat baru. Ini adalah gambar Pinocchio menjelaskan bahwa semua informasi keagamaan yang berkenaan dengan alam mithal, alam barzah, alam non-materi, alam ruhani, lalu kemudian mereka anggap persis sama dengan di alam nyata, itu pasti kebohongan, kata ayat ini. Jadi makanya kalau Al-Quran menggambarkan alam rohani, alam non-materi, dengan gambaran-gambaran alam duniawi, maka itu sesuai dengan perumpamaan. Itu hanya caranya Tuhan menggambarkan. Tidak bisa kita maknai persis seperti itu. Apa sebabnya? Karena semua ayat yang berbicara tentang alam non-materi, alam di luar panca indera kita, itu namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu cara menceritakannya dengan menyerupakan. Tasyabah itu artinya menyerupakan, serupa. Jadi diserupakan dengan apa yang ada di dunia. Karena untuk memahami sesuatu yang tidak pernah dijangkau oleh panca indera kita, cara memahamkannya adalah dengan membuat contoh-contoh. Membuat namanya perumpamaan-perumpamaan. Membuat namanya misal, contoh-contoh. Makanya sesuatu yang hanya diberikan contoh dan tidak persis atau tidak mewakili 100% bendanya disebut dengan mithal. Dari sini muncul kata alam mithal. Allah berfirman di ayat 191, ala ketahuilah, ingatlah, catatlah. Di kata-kata ala ini bisa ingatlah, bisa catatlah, bisa camkanlah, ala. Innahum, sungguhnya mereka itu, innahum, humnya ini adalah maksudnya yang tadi. Humnya ini adalah mereka tadi yang membuat cerita tentang malaikat adalah perempuan dan sebagainya, bahkan berpikir juga Tuhan punya anak. Ala, camkanlah bahwa sungguhnya mereka itu min ifkihim, dari ifkun itu adalah kebohongan. Ifkun itu cerita hoax. Jadi kalau cerita hoax dalam bahasa Al-Quran itu namanya ifkun. Ifkun itu adalah menceritakan sesuatu yang tidak ada fakta dan realitanya. Jadi ada orangnya, ada bendanya, tapi kemudian tidak ada realitanya. Maksudnya mirip dengan framing juga. Framing, misalnya ada orang yang menghadap di dalam bus kota atau di dalam kereta, di dalam MRT misalnya, berdiri menghadap ke tempat gantungan, di foto seakan-akan dia akan gantung diri, maka bisa dibikinkan cerita orang itu akan gantung diri. Nah, itu namanya fotonya beneran, kemudian memang ada kenyataannya, tetapi ceritanya dibuat lain, narasinya diubah, narasinya dideviasi namanya, narasinya disimpangkan. Ini disebut dengan framing. Jadi seperti itulah. Kebohongan juga, ifkun juga mirip dengan itu. Jadi ifkun itu artinya tidak seperti itu, tapi dibikinkan cerita lain. Jadi oleh sebab itulah Allah berbicara tentang apa yang mereka katakan tentang alam non-materi itu adalah ifkun. Dalam ifkun mereka, dalam cerita yang mereka buat itu, layakulun, benar-benar mereka berkata. Jadi layakulun, benar-benar mereka berkata. Apa kata mereka? Kita lihat ayat berikutnya. Mereka berkata bahwa Tuhan itu punya anak. Ya, anaknya tadi adalah perempuan. Gambaran kita ini, ilustrasi kita di sini juga, ini adalah saudara-saudara kita yang beragama Nasrani yang juga berpikir karena Nabi Isa itu tidak punya orang tua, tidak punya ayah, ya digambarkan sebagai putra Tuhan. Bagaimanapun caranya memahami kata putra, tetap
bagi kita konsep putra itu adalah agak berat diterima, karena putra kan adalah anak. Kalau misalnya dia kekasih Tuhan, ya benar. Tetapi tentu bukan hanya Nabi Isa saja. Semua nabi-nabi dan pengganti nabi-nabi yang suci adalah juga kekasih-kekasih Allah. Bahkan manusia-manusia yang ikhlas, yang tulus, yang telah mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan agama dan orang banyak, itu juga adalah disebut sebagai kekasih-kekasih Allah, yang terkadang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Layakulun, mereka benar-benar berkata, waladallah, Allah beranak. Jadi mereka benar-benar berkata bahwa waladallah, Allah itu punya anak atau beranak. Kata walada ini kita temukan juga di dalam surat Al-Ikhlas, At-Tauhid. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bedanya di sini adalah bentuk madhi, bentuk past tense. Kalau di dalam surat Qul huwallahu itu adalah bentuknya mudhari', lam yalid wa lam yulad. Jadi walada Allah, mereka berpikir Allah itu beranak. Dan apa kata Allah? Wa innahum, sungguhnya mereka yang berpikir bahwa Tuhan punya anak, lakadzibun, benar-benar itu tidak benar. Kata-kata kadzib ini artinya berbeda antara apa yang mereka katakan dengan faktanya. Itu namanya kadzib. Jadi kadzib itu adalah ketika kita membuat sebuah pernyataan, membuat sebuah kalimat, membuat sebuah berita tentang suatu objek, tetapi berbeda dengan fakta yang sesungguhnya. Itulah sebabnya pernyataan seperti ini harus disesuaikan dengan kenyataannya, dengan faktanya. Entah itu kejadiannya, entah itu nas atau tulisannya. Makanya kebenaran seperti inilah yang disebut dengan kebenaran objektif. Jadi ada kebenaran objektif, ada yang bersifat rasional. Kalau rasional itu di pikiran. Seperti kalau kita menghitung matematika, itu kebenaran rasional. Kalau kita katakan bahwa kalau kita punya 10 kelereng, baru kemudian dikeluarkan 4, maka tinggal 6. Nah, itu namanya kebenaran rasional. Artinya untuk menerima itu tidak perlu harus kita punya kelereng beneran. Tidak perlu kita harus mengambil kelereng 10 dulu. Baru kemudian kelerengnya kita keluarkan 4, baru kita hitung, oh nah beneran. Tidak perlu. Apa sebabnya? Karena itu adalah bersifat rasional. Ya, tetapi yang berkaitan dengan teks, berkaitan dengan kejadian-kejadian di alam luar, itu harus sesuai antara apa yang kita ceritakan dengan faktanya di luar. Ini yang berlaku pada kasus-kasus hukum. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menuduh orang lain membunuh misalnya, jadi harus buktikan. Buktinya harus jelas. Kalau tidak bisa, berarti adalah kadzib, lakadzib namanya. Jadi waladallahu, mereka berkata bahwa Allah itu punya anak, wa innahum, sungguhnya mereka itu lakadzibun, benar-benar berdusta. Astafal banati alal banin. Astafal banati alal banin. Mereka berpikir bahwa Allah itu memilih anak yang berjenis kelamin perempuan ketimbang berjenis kelamin laki-laki. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa mensifatkan anak pada Tuhan itu tidak mungkin, apalagi mensifatkan sifat laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin. Apalagi kemudian seperti yang pembahasan kita sebelumnya, dalam pandangan masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab pada saat itu, mereka telah terpatri di dalam pikirannya bahwa anak yang paling baik itu anak laki-laki. Karena sistem sosial mereka itu adalah patriarki. Ya, perempuan itu adalah benar-benar tidak punya nilai pada saat itu. Bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan. Seseorang suami yang meninggal dunia bisa mewariskan istrinya kepada orang lain atau anak-anaknya, seperti itu. Perempuan pada saat itu tidak menerima warisan. Maka kemudian ketika datang Islam itu benar-benar menjadi sebuah revolusi sebetulnya pada saat itu, perubahan yang sangat drastis pada saat itu. Maka dimulai dengan cara apa? Dimulai dengan cara mengkritik basis berpikirnya. Karena tidak bisa kita melakukan perubahan sosial kalau kita tidak mulai dari mengkritisi basis berpikir daripada sistem sosial yang salah itu, yang keliru itu. Jadi kalau ada sistem sosial yang keliru, harus diperbaiki dari basis berpikirnya.
Kalau basis berpikirnya tidak diperbaiki, ya tidak akan pernah bisa berubah secara baik, secara sempurna. Maka harus dimulai dari basis berpikirnya. Nah, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala datang dengan memperbaiki basis berpikir, bahwa kalau berkaitan dengan alam non materi itu tidak relevan bicara laki dan perempuan. Iya. Jadi kalau berbicara tentang malaikat, berbicara dan laki dan perempuan itu tidak relevan. Karena laki dan perempuan itu relevan di alam biologis ketika dibutuhkan regenerasi turun-temurun namanya. Ketika tidak dibutuhkan turun-temurun, tidak dibutuhkan punya anak, ya apa gunanya laki dan perempuan? Tidak ada gunanya. Ya itulah sebabnya karena benda-benda mati tidak berketurunan, ya tidak perlu punya laki dan perempuan. Batu-batu misalnya, tidak berketurunan, tidak perlu bicara tentang laki dan perempuan. Kenapa? Karena tidak ada relevansinya. Pokoknya laki dan perempuan, jantan dan betina kalau hewan, itu relevan karena berkaitan dengan keturunan, regenerasi namanya. Ketika proses keturunan dan regenerasi itu tidak ada, relevansi bicara tentang laki dan perempuan itu tidak ada. Maka kemudian ketika membawa laki dan perempuan ini pada alam materi, alam non-materi, alam malakut, apalagi kemudian disefatkan sebagai anak Tuhan, ini menjadi benar-benar lakadzibun. Ini adalah dusta namanya. Tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan realitas dan kenyataannya. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita butuh akal. Dalam beragama ini akal dibutuhkan. Ini sebetulnya dikutip dari surat Al-Mulk ini ayat 10, di mana ahli neraka mengatakan bahwa laukunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sair. Seandainya di dunia kami menggunakan pendengaran, mau mendengar dan mau menggunakan akal, kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Artinya, di Al-Quran kita memberikan tempat yang sangat mulia kepada penggunaan akal. Apa sebabnya? Karena manusia memang jadi manusia karena akalnya. Tidak bisa manusia jadi manusia tanpa akal. Bahkan agama pun diberikan kepada manusia karena akal. Ad-dinu huwal akal. La dina liman la akala lahu. Agama itu adalah akal. Makanya tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Malakum kaifa tahkumun. Berbicara tadi dengan memberikan sifat laki perempuan kepada malaikat, memberikan sifat Tuhan beranak. Tuhan beranak itu kan memberikan sifat biologis kepada Tuhan. Sedangkan kita sampaikan bahwa Tuhan tidak butuh keturunan. Karena kalau Tuhan beranak, nanti pasti anaknya kawin, berarti Tuhan punya cucu. Ya, cucunya juga nanti kawin, punya cicit lagi. Jadi Tuhan akhirnya punya cicit. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, menjadi tidak relevan berbicara tentang anak Tuhan sebetulnya. Karena yang namanya laki dan perempuan, suami istri itu, anak itu relevannya di alam biologis. Makanya Allah bertanya di sini, malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian menetapkan hukum? Hukum berpikir. Malakum, bagaimana kalian ini? Kok bisa begitu? Bagaimana bisa? Kaifa kita artikan bagaimana bisa kalian membuat keputusan hukum di pikirannya seperti itu. Jadi bagaimana kalian malakum? Kenapa kalian ini kok bisa? Ya, menghukumi sesuatu yang sifatnya non materi dengan hukum materi, menghukumi sesuatu yang sifatnya malakuti dengan sesuatu yang sifatnya mulki, menghukumi si Tuhan dengan sifat-sifat biologis. Ya, menghukumi malaikat dengan sifat-sifat alam dunia nyata. Malakum kaifa tahkum. Kenapa kalian kok bisa menetapkan hukum, menetapkan keputusan pikiran seperti itu? Malakum kaifa tahkum. Makanya kemudian Allah bertanya, afala tadakkarun. Kenapa kalian tidak merenungkan? Kita artikan tadakkar di sini merenungkan. Karena tadakkar itu dari kata tadakkar, mengambil pelajaran, belajar. Kita artikan merenung. Kenapa kalian tidak merenungkan? Kenapa kalian tidak coba menghayati secara mendalam kasus ini? Afala tadakkarun. Kenapa kalian tidak menghayati secara mendalam kasus ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, lihatlah Al-Quran berkali-kali muncul. Pada pertemuan kita sebelumnya kita ketemu dengan ayat yang mengatakan wabillaili afala taqilun. Di malam hari kenapa kalian tidak menggunakan akalnya?
kata di malam hari itu bisa bermakna zahir, bisa juga bermakna batin, yaitu ketika kalian memutuskan hubungan dengan alam materi, alam indrawi, kenapa kalian tidak gunakan akalnya? Bukankah akal justru dibutuhkan melampaui, beyond daripada alam materi, alam biologis, alam eksternal, alam khariji, alam eksoteris. Maka di ayat sebelumnya, wabillahi afala taqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Di sini Tuhan bertanya, afala tadhakkarun, kenapa tidak merenungkan? Ini menunjukkan Al-Quran itu luar biasa, benar-benar membimbing, menggait manusia untuk meninggalkan cara berpikirnya yang bersifat halusinatif, yang bersifat delusif. Halusinasi hanya sekedar mengarang-ngarang saja, ilusi hanya kayak bermimpi saja. Delusi adalah seperti ada yang membisik-bisikkan pada dirinya yang tidak benar. Jadi kenapa kalian berpikir seperti itu? Afala tadhakkarun. Jadi ayat-ayat ini sebetulnya bertanya, kenapa kalian tidak bersikap objektif rasional? Afala tadhakkarun. Jadi Al-Quran benar-benar membimbing kita, karena bagaimanapun kita kelihatannya rajin beragama, tapi kalau cara pikir kita itu masih keliru, masih menyimpang, ya ujungnya result, hasilnya, endingnya tetap aja, ujungnya percaya kepada hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal. Akhirnya percaya juga kepada hal-hal yang bertentangan dunia sains, dunia teknologi, yang menyebabkan tidak bisa berkembang. Apa sebabnya? Begitu sakit, tidak ingat tentang ilmu biologi, tapi yang diingat adalah ketempelan. Coba gimana caranya bisa berkembang ilmu biologinya? Bagaimana cara bisa berkembang farmasinya? Bagaimana cara bisa berkembang ilmu kedokterannya? Begitu ada masalah, langsung berpikir ini pasti ada jin yang dikirim kepadanya. Ya udah, akhirnya jemaah sekalian berbahagia, ilmu kedokteran tidak laku. Kalau misalnya laku hanya untuk sekedar cari uang saja, bukan untuk melakukan riset dan pengetahuan baru. Ini yang terjadi pada masyarakat Islam mayoritas. Sehingga umat Islam mayoritas itu apa yang terjadi? Ya udah, hanya menjadi konsumen pengetahuan dan teknologi dari orang lain. Iya. Handphonenya canggih, semuanya menggunakan pendekatan teknologi, pendekatan rasional objektif, tetapi handphonenya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya irasional. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Tuhan bertanya, afala tadhakkarun? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak merenungkan? Kenapa kalian tidak memikirkan? Jadi Allah menyuruh kita selalu berenung, berenung, berenung. Jadi pekerjaan dan ibadah yang paling mulia itu adalah menggunakan akal, melakukan kontemplasi, melakukan perenungan, melakukan penghayatan atas kejadian-kejadian yang berlangsung pada diri kita dan di sekitar diri kita. Dan berenung, kontemplasi, berpikir, menganalisis, itulah tanda kemanusiaan kita. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada tanda kemanusiaan kita. Dan berarti bahwa kita semuanya hanya merupakan ikut-ikutan saja dengan kejadian-kejadian yang sudah ada di sekitar kita. Kita cuma ikut-ikutan dari nenek moyang kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, sehingga kemudian masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang susah berkembang. Masyarakat yang stagnan namanya. Masyarakat yang mengalami fossilize, memfosil. Masyarakat yang sifatnya telah ketinggalan zaman. Jemaah sekalian berbahagia, kebenaran itu tadi kita sampaikan bisa dicocokkan dengan nas, dengan teks, dengan konsep yang tertulis. Misalnya dalam berbicara tentang agama, kita bawa ada enggak di Quran? Kalau tidak ada di Quran, kan berarti bahwa itu adalah merupakan pendapat-pendapat pribadi, dan pendapat pribadi bisa salah, bisa benar. Pendapat pribadi jangan disamakan dengan pendapat keagamaan. Karena kalau pendapat keagamaan itu kan bersifat sakral, bersifat transenden, bersifat mutlak, bersifat berlaku sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, di sini kita sering keliru. Karena fatwa-fatwa yang sifatnya lokal kemudian dianggap sebagai agama. Padahal agama itu tidak pernah lokalistik. Kapan Islam hanya berlaku bagi Indonesia? Kapan kita belajar Islam, ini Islam berlaku di Indonesia? Apabila kita percaya kepada fatwa-fatwa lokal,
kan berarti kita telah melokalisir keberlakuan agama. Berlaku di Indonesia, tapi tidak berlaku di Malaysia, tidak berlaku di Filipina, tidak berlaku di Amerika. Lah kapan Islam mengalami seperti ini? Selama dia agama kemanusiaan, hudal linas, dia berlaku bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya jemaah sekalian, ketika kemudian mengambil satu ayat dalam Al-Quran, lalu kemudian mereduksi ayat itu berlaku pada pemilihan kepala desa, pemilihan camat di suatu wilayah tertentu, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Ini namanya melokalisir agama. Tiba-tiba agama itu berlaku di kecamatan tersebut, tidak berlaku di seluruh dunia. Dan ini artinya apa? Kita telah mengeliminir, mereduksi namanya universalitas daripada Al-Quran atau ke agama. Dan ini menunjukkan agama telah dirusak. Jadi jemaah yang berbahagia, ya, keberlakuan lokalistik daripada agama itu tidak ada, karena agama itu berlaku di Indonesia, berlaku di New Zealand, berlaku di Australia, berlaku di Tunisia, berlaku di Arab Saudi, berlaku di mana-mana. Tidak ada dalam Al-Quran ayat ini hanya berlaku di Pulau Seribu dan tidak berlaku di Malta misalnya. Tidak ada seperti itu. Nah, Bapak yang saya berbahagia, lalu Allah bertanya, am lakum sultanun mubin. Apakah kalian di dalam berargumentasi itu punya sultan, punya bukti? Nih, sultan itu bukti rasional. Ya. Jadi kata-kata sultan ini adalah bukti rasional. Am lakum sultanun mubin. Apakah kalian punya sultan, punya argumentasi rasional? Ya, mubin yang nyata. Maksudnya bisa dengan gampang diterima oleh manusia. Am lakum sultan. Sultan itu adalah kemampuan rasional. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan manusia, tembuslah petala langit dan bumi. Niscaya kamu tidak akan sanggup menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan, kemampuan rasional. Begitu juga Allah mengatakan di dalam doa kita, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waja'alli min ladunka sultanan. Sultan kita minta. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku di waktu yang baru dengan cara masuk yang baik. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku di waktu yang lama. Jadi kita keluar dari tanggal 20 Februari masuk ke tanggal 21 Februari. Kita masuk di pagi hari Senin, kita keluar, lalu kemudian kita masuk pada malam hari Senin. Begitu seterusnya. Jadi aktivitas manusia itu karena berada dalam siklus waktu, maka otomatis kerjanya keluar, masuk. Keluar dari yang lama, masuk kepada yang baru. Keluar dari tahun 2021, masuk ke tahun 2022. Nanti kita keluar dari 2022, kalau kita panjang umur, masuk ke 2023. Begitu seterusnya. Kita keluar dari waktu pagi, masuk ke waktu malam. Kita keluar dari waktu siang, masuk kepada waktu malam. Begitulah seterusnya. Kita keluar dari bulan Rajab, nanti masuk kepada bulan Sya'ban. Keluar dari bulan Sya'ban, masuk ke bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Syawal. Jadi begitulah kita kehidupan manusia. Bahkan keluar nantinya dari alam dunia, masuk ke alam barzah. Jadi seperti itu terus-menerus. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dalam rotasi waktu dan kehidupan kita ini, kita minta agar dalam rotasi dan siklus itu, kita keluar dari yang lama dengan cara yang baru dan benar, dan masuk kepada waktu yang baru dengan cara yang baik dan benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Itu di dalam surat, saya kira Bapak Ibu sekarang sudah hafal ayatnya ini. Di dalam surat 17. Ya. Dalam surat 17 ayat 80. Ya, ini ada doanya. Waqul, dan katakanlah, maksudnya berdoalah, Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, dengan cara masuk, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, dengan cara masuk atau dengan tempat masuk yang baik. Kita artikan juga tadi dengan waktu masuk yang baik. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, dengan keluar yang baik. Waj'alli, dan jadikanlah aku untukku
milladungka dari sisimu sultanan. Kita lihat kata sultan. Sultanan nasira, argumentasi, cara berpikir rasional yang menolong saya. Sultanan nasira. Ini sama dengan di sini menggunakan kata sultan, ya. Jadi sama. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dari ayat ini lalu kemudian Nabi mengajarkan kita, keluarga Nabi mengajarkan kita doa. Ini mirip dengan ini. Di Bapak sekalian ada doa itu, Rabbi adkhilni fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Wa akhrijni min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Itu doanya bagus tuh. Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, fi kulli khairin, pada setiap kebaikan, adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad, yang engkau sendiri telah masukkan padanya, pada kebaikan itu, Muhammad dan keluarga Muhammad. Wa akhrijni, ini akhrijni dari sini. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, min kulli su'in, dari setiap keburukan, akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad, yang engkau sendiri telah mengeluarkan Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi kita minta. Jadi patokannya siapa? Muhammad dan keluarga Muhammad. Adkhilni fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijni min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Menurut doa itu, inilah yang disebut dengan mudakhala sidqin, dan inilah yang disebut dengan mukhraja sidqin. Rabbi adkhilni mudakhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Fa'tu, ini yang pertama tadi, kekuatan sultan kita artikan kekuatan akal rasional. Kekuatan rasional, ingat, lawan daripada kekuatan rasional itu adalah emosional. Apa itu emosional? Sensitif, gampang tersinggung, dan sebagainya. Itu namanya emosional. Jadi lebih duluan tersentuh rasanya daripada rasionya. Itu namanya emosional. Orang Islam itu harusnya tersentuh rasionya, baru kemudian rasanya. Terbalik, jangan rasanya dulu baru rasionya. Siapa yang tersentuh rasanya baru rasionya, maka yang bersangkutan namanya mengalami pembajakan emosional. Orang Inggris menyebutnya emotional hijacking. Jadi namanya mengalami pembajakan emosional, emotional hijacking. Ya. Makanya kita minta supaya diberikan sultan tadi. Ya, waja'alli min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira itu kalau berhadapan dengan orang lain menjadi mubin, nyata. Sultan, argumen rasional yang tidak bisa ditolak. Kemudian yang kedua, faktu bi kitabin, atau datangkanlah kitab suci. Nah, ini adalah kebenaran objektif. Kalau memang itu adalah tertulis dalam kitab suci, tunjukkan kitab sucinya. Ya, faktu bi kitabikum. Datangkanlah kitab kalian, bi kitabikum. Jadi datangkan kitab kalian, ya, tunjukkan kitab kalian. Ya, supaya tidak tertutup ini terjemahnya, ya. Nah, faktu bi kitabikum. Datangkan kitab kalian. Kitab apa? Kitab suci. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, harusnya menggunakan kitab suci. Ini bid'ah. Mana larangan bid'ah? Mana bid'ahnya? Mana ayat yang mengatakan itu bid'ah? Selama tidak ada ayat yang mengatakan bid'ah, maka itu namanya persepsi pribadi. Persepsi pribadi bisa berbeda satu sama lain. Bahasa Arabnya namanya ijtihadiyah. Yang namanya ijtihadi, ulama besar saja berbeda pendapat. Syafi'i berbeda dengan Maliki, Maliki bisa berbeda dengan Hanafi, Hanafi berbeda dengan yang lain, dengan Hambali misalnya. Jadi begitulah. Jadi tapi kalau dalam Al-Quran tidak mungkin ada perbedaan. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan babi itu haram, nggak ada perbedaan kan? Ya, bangkai itu haram. Perbedaan kenapa? Tertulis dengan jelas dalam Al-Quran, hurimat alaikumul maita wadama walahmal khinziri wa ma'uhilla li ghairillah. Diharamkan kepada kalian bangkai, kemudian diharamkan kepada kalian darah, diharamkan kepada kalian daging babi, diharamkan kepada kalian hewan-hewan yang zatnya halal tetapi disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi itu jelas patokannya kan. Kalau kita mengatakan ini haram, mauludan haram,
tahlilan haram hanya karena tidak ada pada zaman Nabi. Nah, ini harus butuh argumentasi yang lebih luas. Ketika tidak merujuk kepada tidak ada, kalau dia hadiah atau pendapat pribadi atau golongan kelompok tidak ada masalah, silakan. Tetapi tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menghakimi orang lain, apalagi kemudian menyerang, itu tidak boleh. Kita boleh saja, sah-sah saja kita berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena agama menjamin kemerdekaan setiap individu untuk berpendapat. Tetapi kalau pendapat itu sifatnya individual, ijtihadiyah, ya tidak boleh kemudian diidentikan dengan agama, apalagi kemudian menggunakan argumen itu untuk menyerang pihak lain. Tidak boleh. Nah, jadi dengan demikian apa yang dilakukan? Ya silakan lakukan keyakinannya. Kalau menganggap tahlilan haram, ya silakan, tidak usah tahlilan. Tapi tidak perlu menyerang orang yang tahlilan. Begitu juga sebaliknya, yang menganggap tahlilan itu baik, banyak manfaatnya, silakan lakukan. Tapi tidak perlu menyerang orang yang tidak tahlilan. Begitulah seterusnya, sehingga apa yang terjadi? Kita hidup dengan harmoni, kita hidup dengan damai. Bahkan bukan saja dalam kasus kasus seperti tahlilan, mauludan dan sebagainya, bahkan kasus-kasus seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi yang jelas-jelas punya ulama besar di atas, bahkan Sunni dan Syiah sekalipun, ya intinya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan sambil saling menghargai keyakinan dan pendapat orang lain. Agar apa? Agar bumi ini bisa kita tempati secara damai dan bersama, namanya berkoeksistensi. Karena kalau kita sama-sama damai dan bersama, berarti kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap individu untuk mengeksplorasi potensi akalnya, potensi individualnya, untuk juga mencari kebenaran yang kemungkinan apa yang mereka katakan salah hari ini, esok lusa menganggapnya benar. Dan apa yang hari ini dianggapnya benar, esok lusa dianggapnya salah. Apa sebabnya? Karena dengan kemampuan eksplorasi terhadap potensi individu kita di dalam kehidupan yang harmoni dan damai itu, kita semuanya bergerak menuju kepada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tertinggi, al-haq. Nah, maka oleh sebab itulah agama dari awal sudah menjelaskan la ikrah fiddin. Walaupun agama itu sakral, walaupun agama itu adalah transenden, walaupun agama itu suci, walaupun agama itu sifatnya ilahiyah, tetapi tetap tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin. Maka di dalam ayat itu dikatakan fa'tu bi kitabikum. Datangkanlah kitab suci kalian kalau memang ada. Jadi ini tadi sultan kita artikan kekuatan rasional, argumentatif. Kalau di sini fa'tu bi kitabikum, tunjukkan nasnya, tunjukkan teksnya. In kuntum shadiqin, jika kalian semuanya benar. In kuntum shadiqin, kalau kamu shadik. Lawannya syarik tadi adalah kadzib, kan ada di atas kadzib. Jadi dalam kategori benar salah Bapak Ibu sekalian cuma dua. Kalau dia salah namanya kadzib, kalau dia benar shadik. Selalu shadik benar. Jadi yang namanya shadik itu adalah menganut dua sisi kebenaran, yaitu rasional dan objektif. Rasional berdasarkan kaidah-kaidah akal, kaidah mantiki namanya. Sedangkan kitab ini adalah berdasarkan kaidah-kaidah objektif. Dengan menunjukkan seperti kalau orang di suatu negara melakukan kejahatan, ya maka polisi ataukah kerajaan, pemerintah ataukah pihak yang berkepentingan dengan hukum menangkap orang itu dan menunjukkan Anda ini melanggar undang-undang ini pasal sekian ayat sekian. Nah, itu namanya itu harus ditunjukkan. Tidak boleh polisi hanya main tangkap saja. Nah, harus nanti ya polisi tunjukkan Anda melanggar. Ini ada buktinya Anda melanggar pasal Undang-Undang KUH pidana pasal sekian ayat sekian. Bahkan biasa disebutkan melanggar sekian pasal sehingga namanya kena pasal berlapis. Nah, begitu. Nah, jadi jemaah sekalian serba harus bisa tunjukkan. Nah, kalau untuk hukum dunia saja butuh namanya rujukan undang-undang, kitab hukum undang-undang, apalagi berkaitan dengan agama. Jadi kalau bicara tentang agama tanpa rujukan, ya itu namanya amani, itu namanya angan-angan doang. Itu agama namanya, itu adalah ilusi, itu halusinasi, itu delusif. Ya. Nah sekarang betapa banyak kita beragama berdasarkan ilusi. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan makhluk-makhluk
yang tidak terjangkau oleh panca indera, wah lebih banyak lagi delusinya. Oleh sebab itulah Allah mengatakan, tunjukkan sultan ataukah kitab kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Jadi ketika bisa menunjukkan dalam kitab suci berarti benar. Kalau tidak menunjukkan dalam kitab suci teksnya, tulisannya, berarti namanya kadhib. Misalnya, adakah dalam Al-Quran mengatakan malaikat itu perempuan? Ya, kalau tidak ada berarti itu namanya kadhib. Ya. Adakah dalam Al-Quran mengatakan malaikat itu berketurunan juga, ada anak cucunya juga? Kalau tidak ada, berarti namanya kadhib. Makanya termasuk juga di dalam kitab-kitab suci sebelum Islam. Adakah di dalam kitab-kitab suci itu mengatakan bahwa nabi tertentu adalah putra Tuhan misalnya? Kalau tidak ada, bahwa itu adalah persepsional. Persepsional itu berarti bisa salah dari sisi keagamaan. Maka intinya fatu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Maka datangkanlah, tunjukkanlah kitab, teks, nas, tulisan yang ada di dalam kitab suci itu jika kalian benar. Maka Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, kalau beragama benar-benar berdasarkan ini. Kalau berdasarkan kitab suci berarti itu adalah angan-angan. Angan-angan itu sangat mungkin terjebak ke dalam karangan namanya. Ketika agama berdasarkan karangan orang-orang tertentu, walaupun orang tertentu itu orang dulu sekali, maka agama disebut dengan amani. Layak lamunal kitaba illa amani. Mereka kita tidak tahu kitab suci kecuali hanya berdasarkan angan-angan belaka mereka saja. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ayat berikutnya contoh orang menggambarkan jin. Pertanyaannya, apakah ada yang benar-benar pernah melihat jin? Iya. Kalau memang ada yang pernah melihat jin, kenapa gambaran jin di Indonesia beda dengan misalnya di Amerika, beda misalnya di Timur Tengah, bahkan sama-sama di Indonesia, di wilayah tertentu di timur, beda wilayah tertentu di barat. Sama-sama kita Asia Tenggara, beda konsep jinnya di Malaysia, beda lagi dengan di Singapura, dan sebagainya. Iya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, terus apa? Kalau memang ada kan harusnya objektif, sama semuanya. Iya. Jadi artinya apa? Semua gambaran-gambaran tentang jin mirip juga dengan malaikat. Hanya berdasarkan asumsi-asumsi, ilusi-ilusi, dan khayalan-khayalan belaka saja. Biasanya kan kita menggambarkan jin seperti ini dari buku-buku cerita. Namanya buku cerita kan karangan. Dia adalah cenderung merupakan dongeng-dongeng. Ya, dongeng-dongeng seperti misalnya cerita lampu Aladin misalnya. Ada lampu digosok-gosok, keluar jinnya. Jinnya bertanya, kamu mau apa? Yang pemilik apa namanya tadi itu pemilik cangkir tadi mengatakan, saya ingin istana, maka keluarlah istana seperti ini. Nah, itu kan cuma sekedar cerita sebetulnya. Tidak ada faktanya seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban. Nah, ini ada di masyarakat kita ini. Coba. Dan mereka menjadikan antara dirinya ini, Bapak Ibu coba lihat ayat ini baik-baik. Surat As-Saffat, surat 37, ayat apa ini lihat. Kenapa saya katakan ini perlu dilihat? Karena ini hidup di masyarakat kita. Sering sekali kita mendengarkan ada orang, dan orang itu bukan sembarangan, terkadang ahli agama mengatakan dia menikah dengan jin. Bayangkan, menikah dengan jin. Luar biasa kan? Iya. Dia itu istrinya jin, kata dia. Wah, luar biasa. Nah, Allah mengatakan apa? Mereka menjadikan antara dirinya dan antara jin ada nasab, coba. Karena ini berarti termasuk yang tidak shadik tadinya. Ini yang masih dikritik tadi, ini yang bertentangan dengan kenyataan. Jadi orang-orang yang Arab jahiliyah tadinya ja'alu menjadikan antara dirinya, ingat, antara dirinya dan antara jin, ini jin. Itu ada nasab. Jadi mereka itu anak jin. Ya, istrinya Pak Kiai itu adalah jin. Itu anaknya itu tuh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama berbahagia, coba lihat ini. Ini adalah bentuk-bentuk penolakan daripada Al-Quran. Kata ja'alu, mereka menjadikan, mereka siapa? Yang bertentangan dengan kebenaran rasional, sultan, dan kebenaran objektif kitab suci tadi. Ya. Mereka menjadikan antara dirinya dan jin ada nasaban. Hubungan nasab. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, telah bagaimana Al-Quran itu berbicara. Dan betapa sering kita mendengarkan
Mohon maaf, tentu tidak semuanya. Ada agamawan tertentu yang kemudian melabeli dirinya punya istri dari jin. Bahkan ada yang biasa bercerita di kita, tinggal di pesantren sini atau tinggal di mana, tetapi sholat maghribnya tadi di Mekah, luar biasa. Iya. Nabi saja tidak pernah kita dengarkan hilang di Madinah. Tanya, kemana ya Rasulullah? Tadi saya salat di Mekah. Nggak pernah kita dengarkan. Ada nggak hadis kayak gitu? Luar biasa. Tapi ada orang tiba-tiba menghilang di sini. Tanya, Pak, gimana tadi? Salat maghrib nggak kelihatan. Oh, saya salat maghrib tadi di Mekah. Luar biasa. Ya. Dan banyak orang percaya kayak gini-ginian. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, seandainya ada ilmu begituan dan semuanya bisa, ya harusnya berarti yang lebih tinggi dari kiai ulama itu tidak perlu terbunuh di jalan Allah. Apa sebabnya? Kan bisa hilang. Iya. Orang-orang seperti cucu Nabi nggak perlu diracun, nggak perlu dibunuh di Karbala misalnya. Kenapa? Ya pasti mereka punya ilmu. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba dia ada di Mekah lagi. Ada di Karbala, tapi ketika mau dibunuh tiba-tiba ada di Madinah, tiba-tiba ada di Mekah lagi. Nah, tetapi jemaah sekalian sebagai fakta-fakta seperti ini kan tidak ada. Semua cerita. Dan cerita-cerita ini biasanya dibuat, mohon maaf, untuk mengelabui umat, sehingga orang percaya kalau itu memiliki kelebihan-kelebihan. Padahal itu adalah amani yang dibuat cerita-cerita. Maka mereka di sini katakan, waja'alu, mereka menjadikan bainahu, antara dirinya dengan jin, nasaban, ada nasab. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa jin pun juga sebetulnya meledekin orang seperti itu. Walakad alimatil jinnatu. Sungguh jin sendiri ini kan jin ini tadi. Ya. Jinna. Sungguhnya jin sendiri telah mengetahui, ya, bahwa orang yang bercerita seperti itu lamuh darun, akan diseret ke dalam neraka. Cuma jin sendiri tahu kalau orang-orang suka bercerita seperti itu apa? Innahum lamuhdarun, mereka itu nanti di akhirat akan diseret ke dalam neraka jahanam. Lamuhdarun, akan dihadirkan di neraka jahanam. Jadi coba kita lihat. Jadi jinnya sendiri tidak percaya. Jadi artinya apa? Cerita itu hanya cerita yang hidup di masyarakat kita dan dibuat kita percaya. Hebatnya lagi nanti ini digunakan, mohon maaf tidak semuanya, digunakan untuk menipu-nipu. Menggandakan uang lah, bisa menyembuhkan orang sakit lah, bisa mengirim santet lah, macam-macam. Inilah yang terjadi, kemudian banyak korban di masyarakat kita. Sering ada orang tiba-tiba dibakar rumahnya, diseret orangnya keluar, dibawa telanjang baru digebukin, alasannya karena dia tukang santet. Padahal bagaimana membuktikan kalau dia tukang santet? Coba. Tetapi kepercayaan ini ada hidup di masyarakat kita dan korbannya banyak. Korban terakhir yaitu orang pergi di pantai Jember itu. Percaya kalau kalau ustadznya itu adalah yang bikin pengajian di rumahnya, ternyata juga adalah paranormal, dia bisa tahu ini dan itu. Dia bisa mempertemukan jodohnya orang, bisa juga menambah rezekinya orang. Caranya bagaimana? Ya pergi ke pantai itu tadi, tengah malam berzikir di pinggir pantai, luar biasa. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Dan sering sekali, sampai sekarang sering terjadi. Kasus menggandakan uang, kasus menyembuhkan itu paling sering terjadi. Ya, tetapi masyarakat kita tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari sini. Tetap kita bersikap irasional dan subjektif di dalam menghadapi kasus seperti ini. Ini yang menyebabkan Islam kita sangat lamban berkembangnya. Allah mengatakan, waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka menjadikan antara dirinya dengan jin itu seakan-akan ada nasab. Nasabah itu hubungan. Ya, dia cucunya jin. Walakad alimatil jinnatu, padahal jin sendiri tahu persis bahwa orang yang berkata seperti itu lamuhdarun, akan diseret ke dalam api neraka. Luar biasa. Kita sudah sampaikan juga waktu kita bicara tentang surat Saba. Ya, ketika misalnya jin-jin juga tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Kalau bukan karena tongkatnya Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap, baru kemudian jatuh, jin juga tidak tahu kalau dia meninggal dunia, bayangkan. Jadi Al-Quran lengkap sekali berbicara tentang itu, supaya kita jangan sampai. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Itulah sebabnya, untuk mengetahui konsep jin dalam Al-Quran secara sempurna, bahkan Allah menurunkan satu surat, namanya surat jin. Ada surat jin, coba kita lihat. Jadi dalam Al-Quran tinggal baca aja surat jin sebetulnya, apa kemampuannya jin. Ya. Kita bisa baca surat jin, dia surat 72. Ya. Jadi ini surat jin, nomor suratnya 72. Ya.
Coba kita lihat, kita mulai dari awal. Qul, katakanlah, uhiya ilayya, ini katakanlah Muhammad kepada manusia, diwahyukan kepada saya, annahu, bahwasanya istama'ana farun, ada sekumpulan minal jinni, dari jin, yang mendengarkan Al-Quran ketika Al-Quran saya bacakan. Faqalu, dan kemudian jin-jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan Al-Quran itu yang menakjubkan. Coba. Jadi mereka juga, jin-jin juga takjub dengan Al-Quran. Coba. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata jin-jin itu, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Ajaba, benar-benar menakjubkan. Coba. Karena dia tadi menceritakan tentang kasus jin secara objektif. Ya. Yahdi ila rusydi fa'aman nabi. Al-Quran itu membimbing manusia, membimbing kita kepada jalan yang rusyd, yang benar. Maka kata jin, kami beriman kepada Al-Quran. Fa'aman nabihi, kami beriman kepada Al-Quran. Walan nusyrika birabbina ahada, dan kami tidak akan mungkin mempersekutukan Tuhan kami sesat dengan apapun. Sementara manusia mensekutukan Tuhan dengan jin tadi. Wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattahada sahibatan wala walada, ini masalah ketuhanan. Baru kemudian ini ya. Wa annahu, dan sungguhnya kana rijalun, ada orang-orang, ini tidak bisa kita artikan laki-laki saja. Sesungguhnya kana ada rijalun, ada orang-orang minal ins, dari kalangan manusia. Coba. Ada orang-orang dari kalangan manusia, ya'uduna, mereka meminta perlindungan, meminta pertolongan. Coba. Meminta disembuhkan penyakitnya, meminta macam-macam. Ya'uduna birijali minal jin, dari sekelompok orang dari kalangan jin. Jadi ada orang dari manusia yang minta perlindungan kepada kelompok jin. Tapi apa yang terjadi? Perbuatan mereka itu fazaduhum rahaqa, membuat mereka dengan perbuatan itu semakin durhaka. Lihat ini Pak Bu sekalian. Fazaduhum rahaqa. Ini pengakuan Al-Quran tentang bagaimana orang yang coba meminta pertolongan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, membuat tindakan mereka itu membuat mereka bertambah kedurhakaannya. Nah, dan banyak lagi Bapak Ibu tinggal baca saja surat jin ini ke bawah, lengkap ya. Jadi Allah menjelaskan itu kepada kita supaya apa? Supaya Al-Quran itu pedoman Bapak Ibu sekalian. Ingat, kitab suci kita Al-Quran, bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata ulama A, B, C, D. Kalau kita bicara Islam, Al-Quran. Kata para ulama kita, laisal islama bidunil Quran. Bukan Islam namanya kalau bukan Al-Quran. Kata cucu Nabi yang bernama Imam Ja'far As-Sadiq, kalau ada yang berbicara tentang kami atau mengalamatkan satu pembicaraan, satu kalimat mengalamatkan kepada kami, tetapi itu bertentangan dengan Al-Quran, falaisa minni, maka itu pasti bukan dari kami. Coba. Jadi artinya apa? Semua pembicaraan yang dialamatkan kepada kami harus sejalan dengan Al-Quran. Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, falaisa minni, itu pasti bukan dari kami. Nah, jadi artinya apa? Berdasarkan beberapa ayat yang kita bahas dari atas, Al-Quran itu adalah merupakan alat untuk mengetes kebenaran objektif kita dalam beragama. Terakhir kita saksikan bahwa yang tidak bisa terganggu, yang tidak bisa meleset itu adalah orang-orang yang mukhlasun. Dan kita sudah lihat konsep mukhlasun dalam Al-Quran adalah orang-orang suci. Ya. Subhanallahi amma yasifun. Kata-kata yasifun ini mereka sifatkan, yaitu tadi di atas, mensifatkan malaikat dengan laki atau perempuan, mensifatkan Tuhan tadi punya anak, mensifatkan mereka bisa punya keturunan dari jin, mensifatkan bahwa jin-jin itu bisa membantu mereka. Kata ayat ini subhanallah, maha suci Allah. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Jadi dimulai dengan kata subhana, artinya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau bahasa kitanya benar-benar. Kok bisa begitu sampai mensifatkan Allah dengan cara-cara seperti itu? Maka Allah menjawabnya subhanallah, maha suci Allah. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Jadi kata-kata 159 ini itu adalah menolak semua di atas tadi, termasuk menganggap dirinya punya nasab dengan jin, istrinya dari kalangan jin. Subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah dari apa mereka sifatkan. Illa ibadallahil mukhlasin. Jadi supaya kita
terjebak dengan miskonsepsi agama seperti ini, atau misunderstanding agama seperti ini, ya kita harus ikut kepada siapa? Ibadallahil mukhlasin. Kita ikut kepada hamba-hamba Allah yang apa? Yang mukhlas. Dan kita sudah sampaikan dalam beberapa ayat, mukhlas itu adalah orang-orang yang suci, yang tidak bisa diganggu lagi oleh setan dan iblis. Ya, kita berkali-kali sampaikan ini bahwa iblis mengaku dia tidak bisa mengganggu orang yang mukhlas. Ya, kita buka lagi surat 15, surat Al-Hijr. Kita lihat ayatnya sini. Ini dia. Ini 40 kita mulai dari 39 ya. 38 lah. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada iblis, ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu akan diberikan ditangguhkan umurnya sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu akhirat. Waktu hari kiamat, ila yaumil waqtil ma'lum. Ini sambungan dari atas ya. Qala, nah setelah Tuhan mengatakan permintaanmu untuk ditangguhkan kematiannya diterima, sehingga kamu diberi kesempatan hidup sampai al-waqtil ma'lum, itu permintaan siapa? Permintaan iblis. Nah, iblis itu salah satu jenis jin. Jadi iblis itu kana minal jinni. Jadi ila yaumil waqtil ma'lum. Qala, maka berkatalah iblis. Ini iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, bima agwaitani. Karena engkau telah agwaitani, menghukumi, memvonis aku sesat. La uzayyinanna lahum. Saya akan menjadikan indah bagi mereka fil ardi, kehidupan di muka bumi ini. Jadi mereka menganggap kehidupan di muka bumi indah. Setelah mereka benar-benar terperdaya bahwa kehidupan di bumi ini indah, sehingga mereka melupakan akhirat, wala ugwiyannahum. Barulah aku masuk. Jadi tindakan pertama, wala uzayyinanna lahum. Aku akan jadikan indah bagi mereka kehidupan di muka bumi, sehingga mereka takut mati. Wala ugwiyannahum. Setelah itu kemudian aku sesatkan mereka. Aku jadikan mereka gawa. Siapa? Ajmain, seluruh manusia, seluruh anak cucu Adam. Wala ugwiyannahum. La-nya sini benar-benar, sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh ugwiyannahum, akan menyesatkan mereka. Ajmain, seluruhnya. Kata ajmain, seluruh manusia. Untungnya ada ilahnya. Ilah ini siapa yang mengatakan? Iblis, ini kata iblis. Jadi iblis berkata, ini kan masih iblis ini berkata tadi, qala ini iblis. Iblis yang berkata, ilah, kecuali ibadaka hamba-hambamu, minhum, dari kalangan mereka, al-mukhlasin. Artinya apa? Ini adalah namanya maksumin, orang yang terjaga. Kenapa? Karena iblis tidak lagi menggodanya. Iblis tidak bisa menyesatkannya. Kenapa? Karena bagi para maksumin, pada orang-orang terjaga itu adalah tidak pernah menganggap kehidupan di muka bumi ini adalah indah. Tidak pernah menganggap dunia ini sebagai perhiasan yang patut dipertahankan. Mereka adalah orang-orang yang telah melihat akhirat itu sebagai kehidupan yang sempurna. Mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini hanyalah tempat untuk bercocok tanam, memperjuangkan manusia, agar manusia semuanya terbimbing menuju kepada alam akhirat dan mengenal Tuhannya. Makanya mereka tidak punya kepentingan dengan dunia. Karena tidak punya kepentingan dengan dunia, maka kemudian mereka tidak bisa digoda oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba kamu Tuhan yang mukhlas. Nah, kata mukhlasin inilah yang mau dimunculkan kembali di sini. Ya. Illa ibadallahil mukhlasin. Jadi kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini? Kalau ada yang mengalamatkan hal-hal yang aneh-aneh tadi kepada para maksumin, kepada orang-orang suci, itu pasti salah. Seperti kata Imam Ja'far tadi, kalau ada yang berbicara tentang sesuatu dan mengalamatkan kepada kami, mempredikasikan kepada kami, selama itu tidak sejalan dengan Al-Quran, pasti bukan dari kami. Laisa minna. Bukan dari kami. Nah, seperti inilah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maka siapakah yang bisa terbebas dari mensifatkan secara salah berkenaan dengan alam akhirat, alam malakut, alam jabarut, Allah dan sebagainya? Hanya ibadallahil mukhlasin. Ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah, supaya kita juga tidak mensifatkan Allah dengan sifat yang keliru. Maka kita harus ikut kepada ibadallahil mukhlasin.
karena ada kata-kata kecuali ibadallahil mukhlasin. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini mempertegas lagi kita pentingnya kita ikut kepada para orang suci, karena mereka lah yang benar-benar pantas kita ikuti, yang tidak mungkin membawa kita kepada hal-hal yang buruk, membenturkan kita dengan sesama manusia, membuat kita berperang satu sama lain, tidak mungkin. Mereka justru adalah selalu menjadi korban daripada kebiadaban manusia, termasuk mereka yang menggunakan label-label agama untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kurangnya, maka itu adalah dari Al-Fakir sendiri. Sebelum kita tanya jawab, kita persilakan kepada Ibu Bandar kita, memimpin kita cabutan bertuah. Beberapa orang nanti kita serahkan kepada Ibu Bandar. Sebelum kita persilakan kepada Ibu Bandar, mari kita dulu membaca doa untuk orang tua daripada ikhwan kita, sahabat kita, jemaah tetap kita, yaitu Bapak Komarudin. Pak Komarudin ini kalau biasa namanya terpampang di partisipan namanya Pak Marco. Nah, Pak Marco itu adalah Pak Komar. Kita doakan untuk almarhum dan almarhumah orang tuanya, yaitu almarhum Bapak Ramdhani bin Jacong dan almarhumah Ibu Umriya binti Satun, alaihim al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfirli almarhum Bapak Ramdhani bin Jacong wa almarhumah Ibu Umriya binti Satun. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa afihima wa afu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma warfa darajatahuma wa adkhilhumal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Kepada Ibu Bandar kita persilakan dengan segala hormat. Baik, Ustaz, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu jamaah tadabbur Al-Quran yang dimuliakan Allah, semoga tidak bosan bertemu dengan saya. Kalau Sohibul Bandar sudah muncul, itu artinya ada sejumlah pulsa yang akan dibagikan. Mantap. Alhamdulillah, pada malam ini tuan kita, jamaah kita Pak Komarudin ingin meniatkan pahala sedekah ini untuk almarhumin. Semoga menjadi pahala jariah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada malam ini akan dipilih 10 nama untuk 50 pulsa 50.000 dan 5 nama untuk pulsa sebesar 100.000 rupiah. Baik, kita mulai diiringi dengan ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Ibu Hasna, kita yang terpilih namanya pada malam hari ini dipersilakan untuk menghubungi Ibu Gita. Kalau ke Bu Ayu nanti nggak ditransfer. Baik, untuk 50 yang Ibu Ayu, Bu Gita.
Selamat Bu. Selamat Bu Ginjal. Ibu Fida Nasution. Ibu Fida, selamat Bu Fida. Yang adalah Mbak Opi. Selamat Mbak Opi. Kayaknya sering nih Mbak Opi dapat. Bu Endang Mulyani dapat lagi. Oh, Selamat dapat Bu lagi. Endang. Sekarang yang ketujuh. Ibu Nila Iskandar, Ibu dapat lagi. Oh, dapat lagi. Ibu Adi Grace, selamat Bu. Good Grace, Grace. sama Bu Grace. Yang kesembilan. Bapak Abdul Ghani, selamat Pak. Dapat lagi. Kayaknya baru ini ya bapak-bapaknya. Yang terakhir Enggak, untuk pulsa enggak. Rp50.000. Bapak Zikir, selamat Pak. Zikir luar biasa nih dari Mekah Jauh dapat. ini Pak Zikir. Sekarang akan kita pilih untuk pulsa 100.000 sebanyak Alhamdulillah pada malam hari ini penumpangnya banyak sekali. Pak, kalau Pak Saban yang menang, selamat Pak Pak Saban. Saban, selamat Pak Saban sama Bu Hasna. Saban. Suami istri dapat. Konversi ke dolar Singapura ini. Wah, Mama Eri dapat lagi, alhamdulillah. Alah, Rajin Mama. Mama Ini hitungnya. KKN ini sama-sama orang Galunggung nih. Tahu nih KKN nih. Ya, ini akan sistem ya dengan pengeluaran Asik. saya. Ada Mbak Eni lagi. Selamat Mbak Eni. Sadewo. Bu Wiwi. Selamat Bu Wiwi. Untuk yang terakhir, kayaknya ada kita yang berharap. Alhamdulillah Bu Ibu Emil Emil again. Perhatian. Bu Emil. Selamat Selamat untuk Bu Emil. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya kami persilakan kembali kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Bu Bandar. Semoga juga Bu Bandar dapat pahala dari kegiatan kita. Amin. Selanjutnya yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Tanya semua.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, beri pencerahan tersirat cara batiniah apa terjadi pada fungsi akal dan ditajalikan sebagai apa kelak di alam malakut setelah kita gunakan di alam sini, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak, pertanyaan menarik. Jadi sebetulnya akal kita ini adalah merupakan tajalli. Tajalli dari siapa? Semua bentuk kesempurnaan hanya satu sumbernya, satu alamatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapakah yang bisa menemukan kesempurnaan itu? Yaitu akal pikiran kita. Itulah sebabnya bisa berbicara tentang kemajuan menuju kepada yang lebih baik itu adalah manusia, karena manusia punya akal. Sains itu adalah salah satu jenis alat untuk menggerakkan manusia kepada lebih sempurna. Kita lihat kehidupan kita sekarang lebih baik daripada 100 tahun yang lalu. Cara mengelola sekarang kehidupan kita jauh lebih sempurna daripada 100 tahun yang lalu. Kenapa? Karena sains berkembang. Apa dasarnya sains? Akal. Nah pertanyaannya, itu akal tajalli dari siapa? Jawabannya akal itu adalah tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wujud insaninya ada pada Ahmad. Jadi wujud insaninya ada pada Ahmad. Jadi wujud ilahinya adalah pada Allah dan wujud insaninya ada pada Ahmad. Makanya Nabi Isa pun mengatakan akan ada nanti Nabi setelahku namanya Ahmad. Lalu kemudian Ahmad Muhammad ini juga kita lihat belum sampai ke akhir zaman. Maka wujud tajallinya yang paling terakhir adalah sahibul asri wa zaman, yang sekarang ditunggu oleh seluruh mazhab dalam Islam yang disebut dengan Imam Mahdi Al-Muntazar. Jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, inilah saya kira wujud tajalli daripada akal tersebut. Jadi siapa yang menggunakan akalnya dengan benar, dengan sempurna, dengan menyingkirkan pengaruh-pengaruh subjektif, pengaruh-pengaruh emosional, pengaruh-pengaruh egoistik, maka dia pasti akan terhantarkan kepada satu yaitu Allah, kepada dua yaitu Ahmad, dan kepada tiga yaitu Imam akhir zaman. Berikutnya lagi. Ya Ustaz, sebentar. Ada satu pertanyaan Ustaz dari Pak Jeffrey Sain dan 2 permintaan doa. Pertanyaannya panjang Ustaz. Baik, terima kasih banyak dokter. Dari Pak Jeffrey Zain, jin itu tidak terjangkau nalar kita. Bukan tidak terjangkau nalar kita, terjangkau dia ada, ya begitu. Tapi terkadang percaya atau tidak, kita bisa melihat orang-orang dikatakan sudah meninggal, ya kita bisa melihat orang-orang dikatakan sudah meninggal, meski cuma sekilas, dan sholat terlihat nyata. Apa itu dikatakan ilusi? Jawabannya iya. Ingat jemaah sekalian, ilusi itu bisa terjadi pada penglihatan, bisa terjadi pada pendengaran. Ilusi yang paling ekstrim itu terjadi pada orang-orang biasa kita dengarkan, kan ada orang yang membunuh anaknya, membunuh pasangannya. Ketika ditanya, kenapa kau melakukannya itu? Dia katakan, saya dapat bisikan lah, gitu. Dia katakan, saya melihat seseorang yang memerintahkan saya. Nah itu dia. Ini berbahaya kalau dipelihara. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ada orang tua bunuh anaknya, ada anak bunuh orang tuanya, ada juga pasangan membunuh pasangannya. Kalau ditanya, dia katakan dia dapatkan bisikan. Ya, dia melihat ada orang yang memerintahkan untuk itu. Nah ini adalah sebetulnya ilusi. Dan saya kira mempercayai begini tidak ada hubungannya dengan keimanan kita, tidak ada hubungannya dengan ma'rifatullah. Jadi untuk apa sih sebetulnya kita pertahankan yang seperti ini? Ya, kan iman kita cuma 6 kan? Ya, iman kepada Allah, iman kepada rasul-rasul, malaikat-malaikat, iman kepada rasul-rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada akhirat, iman kepada qada dan qadar, kan cuma itu saja. Jadi tidak masuk dalam wilayah ini. Jadi dengan demikian membiarkan ini, kalau bahasa lainnya ya terus untuk apa sih sebetulnya, kan nggak bermanfaat juga secara sains, nggak bermanfaat juga secara teknologi, pokoknya nggak ada manfaatnya sama sekali. Seandainya kita pelihara dan kita bisa kaya raya mengalahkan Jeff Bezos misalnya, mengalahkan Elon Musk misalnya, mengalahkan misalnya siapa orang-orang terkait dunia, ya oke lah, tapi tidak. Kita juga mempercayai dulu beginian, tidak bisa mengusir penjajah. Tahu nggak kita bisa mengusir penjajah setelah Jepang memberikan kepada kita senjata. Ya sebelum Jepang masuk ke sini,
mengalahkan Belanda, lalu kemudian melatih kita, lalu kemudian berikan senjata, ya kita tidak bisa melawan mereka. Jadi dengan demikian lebih baik kita tinggalkan kepercayaan seperti ini. Toh tidak bermanfaat, tidak ada guna. Bagaimana dengan ilmu sihir, Tenung? Karena saya menyaksikan sendiri adanya paku keluar dari tubuh seseorang. Ini pernyataan ini pasti tidak benar dipercaya. Kita sudah sering melihat di televisi dulu. Ada bahkan ustadz yang mengatakan ini keluar. Ini ternyata setelah dibuktikan di pengadilan semuanya adalah rekayasa saja. Pakai sepatu yang ada baterai di bawahnya, ketika menyentuh pasiennya kesetrum, ya wajar ada baterainya ternyata. Coba. Katanya keluar belatung dari kepalanya, ternyata sudah disiapkan semuanya. Jadi saya kira ini tidak, karena asumsinya ya kalau keluar paku dari kepala itu berat ini. Ya kita ketusuk saja sama duri ikan yang halus, itu sakitnya ketidakketulungan. Bagaimana mungkin ada paku di dalam kepala kita? Jadi saya kira semuanya ini adalah tidak benar. Kalau toh itu ada, harus dipertanyakan objektivitasnya. Itu pasti adalah caranya orang mempengaruhi kita. Hampir semua cerita tentang ini, orangnya kalau dibuktikan secara rasional, secara objektif maksudnya, itu semuanya tidak benar. Kita tahu dulu, nggak usah disebutkan namanya, ada ustadz yang bisa mengobati orang dengan begitu. Dan sampai sekarang semua ustadz yang seperti itu hilang semua dari peredaran, karena terbukti semuanya tidak benar. Ada dulu ustadz katanya bisa memindahkan penyakit dari manusia ke kambing, sekarang mana? Udah nggak ada lagi kan? Dan banyak lagi kasus-kasus seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah penipuan. Jadi saya kira lebih baik kalau sakit datang ke dokter lah. Kalau di dokter itu sekarang luar biasa. Sudah beberapa orang saya juga saksikan, orang yang tadinya sudah pakai cincin berapa jantungnya, tapi setelah dioperasi bisa sehat kembali. Bayangkan jantungnya dikeluarkan, terus diganti di bypass itu kabel-kabelnya diganti dengan kabel baru yang diambil dari urat dari tangannya atau kakinya. Mana bisa jin melakukan ini? Ibu-ibu sekarang banyak yang susah melahirkan, di sesar berhasil. Dulu kan kalau ada perempuan yang bayinya sungsang itu 90% meninggal dunia dulu. Tapi berkat kemajuan ilmu kedokteran sekarang, wanita-wanita yang kesulitan melahirkan tidak perlu khawatir. Tinggal bicara dengan dokternya, di sesarnya maunya kapan gitu. Di sesar keluar dengan gampang. Jadi saya kira ini lebih fakta daripada kita percaya dengan hal seperti ini. Nggak guna, nggak bisa membawa kita kepada kemajuan. Marilah kita percaya kepada hal-hal yang sifatnya rasional, yang sifatnya sains. Buktinya sekarang tidak ada rumah dukun sepenuh dengan rumah sakit. Kita dulu mengenal ada namanya ponari. Sekarang di mana ponari? Batunya di mana? Ya tidak ada. Karena semuanya hanya merupakan cerita-cerita ilusif. Bapak Ibu masih ingat dulu ponari kan? Orang ngantri di rumahnya karena katanya ada batunya yang bisa memberikan berkah dan sebagainya. Tapi faktanya kan nggak ada. Jadi semua yang berbicara tentang ini adalah, mohon maaf, cenderung penipuan. Yang paling banyak korbannya dulu adalah Kanjeng Dimas. Kita tahu Kanjeng Dimas. Sampai triliunan uang yang dikumpulkan, luar biasa. Ada satu orang membawa 200 miliar ke rumahnya. Orang itu artinya apa? Meninggal dunia juga di Singapura. Luar biasa. Jadi menurut saya mempertahankan kepercayaan seperti ini jauh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yang lebih lucu lagi kalau yang mempertahankan ini adalah orang Islam yang punya Al-Quran, yang ini tidak ada di dalam Al-Quran. Marilah kita benar-benar berislam, beragama. Kalau toh tidak menggunakan akal, gunakan Al-Quran. Laisal Islama bidunil Quran. Kemudian berikutnya lagi. Berikutnya doa ya. Doa Ustadz, permintaan doa. Untuk kesembuhan Ustadz Agus Abu Bakar Arsal yang saat ini dirawat rumah sakit. Ini permintaan doanya dari Ustadz Agus sendiri ya. Kemudian berikutnya dari zikir ya. Ini tadi yang dapat tadi ini, selamat ya Pak Haji Zikir ya. Untuk bibi saya yang telah meninggal dunia 13 Februari berarti minggu lalu, bernama Retno Yuniarti binti Slamet Raharjo. Baik, jemaah sekalian, kita berdoa. Pertama kita doakan Ustadz Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi yang sedang sakit di rumah sakit karena COVID ya, dan ada DBD dan komorbid. Semoga Allah berikan keselamatan dan kesehatan kepadanya. Amin. Begitu juga kita doakan untuk almarhumah Ibu Retno Yuniarti binti Slamet Raharjo
Kita doakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah SWT, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan amal-amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jariyah ala hadiniya walikunatin salihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, secara khusus kami mohon kepadamu untuk Ustadz kami, sahabat kami, Al-Ustadz Agus Abu Bakar Abdul Rahman Saleh Al-Hafsih yang sedang sakit di rumah sakit, ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan yang sempurna kepada Ustadz Agus dengan kesembuhan yang tidak lagi kembali penyakit kepadanya. Ringankanlah deritanya dengan penyakit ini. Angkatlah berbagai macam sebab-sebabnya. Jidakkanlah COVID yang ada pada tubuhnya dan kuatkanlah badannya, terutama karena komorbid yang dimilikinya. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Kau berikan kepadanya, Allah. Kamulah mudabbiral umur, Kamulah yang mengatur segala urusan. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan dengan sebaik-baiknya kepadanya. Begitu juga kepada keluarga kami yang meninggal dunia, almarhumah Ibu Retno Yuniarti binti Slamet Raharjo. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiyah wa'afu anha wa akrim nuzulaha wasi madakhalaha warfa darajataha wa adkhil khal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jeffrey Sen. Ada satu pertanyaan lagi, dari Pak Jeffrey Zain lagi ya. Iya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk jamaah dan Pak Ustadz, Ibu juga atas sama-sama semuanya. Syukran Jazakallahu khairan. Jadi dalam menggunakan akal kita diminta menunjukkan bukti kebenaran secara akal dan tapi akal kita memiliki batas. Ya batasnya akal cuma satu, zatnya Tuhan. Dan memang tidak akan sanggup. Karena kalau berbicara tentang zatnya Tuhan itu berbicara tentang basitul hakikah. Dia adalah sederhana yang sesungguhnya, tidak murakkab. Sedangkan akal kita itu bekerja masih murakkab. Minimal ada nau, ada jins, ada golongan, dan ada pembeda namanya. Kalau kita tanya apa itu manusia, kita jawab dengan akal. Manusia ialah hewan yang berpikir. Hewan itu adalah nau, berpikir itu adalah fasal. Jadi harus minimal tersusun daripada nau dan fasal. Kalau berkaitan dengan panca indera harus tersusun dari materi dan bentuk. Nah sekarang Tuhan itu kan tidak terdiri dari materi dan bentuk. Tuhan juga tidak punya nau, Tuhan tidak punya golongan. Nah ketika Tuhan tidak bisa dimasukkan ke dalam suatu golongan, ya berarti dia tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Justru ketidakterjangkauan akal Allah itulah masuk akal. Ya. Kalau kita mengatakan Allah itu terjangkau oleh akal, justru tidak masuk akal. Karena akal kita mengatakan untuk terjangkau harus terdiri dari struktur yang disebut dengan nau dan fasal. Seperti itu. Jadi satu-satunya yang tidak bisa dijangkau akal kita cuma satu, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat sampai kepada zat Allah, ya kita berbicara tentang musyahadah, berbicara tentang zauq, dan inilah yang dikatakan Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama jamaah.
Bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.